Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you all of you in the good condition. So hari ini kita pindah ke unit 2 ya. Buka bukunya halaman 21. So today we are learning about giving and asking information related to identity, yang mana adalah memberikan dan menanyakan informasi terkait tentang jati diri atau identitas. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi struktur kalimat yang digunakan dalam teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Kemudian merespon dan menanyakan tentang jati diri. Di akhir pembelajaran, siswa mampu menuliskan beberapa kalimat sederhana tentang jati diri atau identitas. Oke? Disimak videonya baik-baik ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita tahu dulu itu apa fungsinya memperkenalkan diri. Jadi, fungsinya memperkenalkan diri adalah untuk mengetahui satu sama lain, apalagi kalau belum kenal. Jadi, untuk lebih akrabnya, kita sebaiknya memberikan informasi atau menanyakan informasi tentang orang tersebut. Apalagi kalau kita satu kelas ya, masih siswa baru, jadi kita butuh perkenalan. Oke, jadi tahap perkenalan itu kalau secara langsung atau secara lisan, yang pertama itu kita harus tenang. Kemudian kita sopan dan santun, menggunakan bahasa yang sopan. Dan tidak kalah penting yaitu sebelum kita memperkenalkan diri, sebaiknya kita memberikan salam. Nah, salam dalam bahasa Inggris sudah kita pelajari cara memberi salam di unit 1. Contohnya seperti good morning, hi atau hello. Oke. Nah, sekarang coba lihat bukunya. Bagian A nomor 1. Expression of self-introduction and expression of introduce someone to other. Nomor 2 juga ya. Jadi, ungkapan untuk memperkenalkan diri dan ungkapan memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Jadi, hari ini kita akan mempelajari ekspresi ungkapan untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, let me introduce myself. Let me introduce myself. Let me introduce my name. Allow me to introduce myself. Excuse me, my name's. How do you do? My name's. Good morning. Hello, my name's. Hi, my name is. I am. My friends call me. Yang 3 ini semuanya hampir sama maknanya. Sama saja, terserah kita nanti mau pakai yang mana. Jadi, maknanya adalah izinkan saya memperkenalkan diri, seperti itu ya. Di sini bilang tadi ada greeting ya, greetings. Salam. Sebelum memperkenalkan diri, kita beri salam dulu. Contohnya seperti ini. Excuse me, how do you do? Good morning, hello, hi, my name is Dahria. Hello, my name is Dahria. Seperti itu ya. Nah, how do you do ini, kalau ada yang masih bingung, how do you do ini sama artinya dengan how are you. Hanya saja how are you digunakan saat seseorang sudah saling kenal dan lama tidak bertemu. Nah, sedangkan how do you do digunakan pada saat
orang itu sama sekali belum pernah bertemu. Jadi kalau ada orang yang bilang sama kalian, how do you do? Kalian jawabnya how do you do juga. How do you do? Maksudnya salam kenal. Seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang umum, yang biasa digunakan atau yang biasa dikatakan oleh orang, yang ditanyakan. Nah, yang pertama ada what is your name? Where do you come from? What do you do? How old are you? What do you do? What do you like to do? Kemudian what do you do in your free time? What is your favorite color, sports, subject, and food or drink? Jadi what is your name? Siapa namamu? Dari mana asalmu? Where do you come from? What do you do? Apa pekerjaanmu? Kemudian how old are you? Berapa umurmu? What do you like to do? Ini menanyakan hobi ya. What do you like to do dan what do you do in your free time? Itu menanyakan hobi. Kemudian what is your favorite color, sports, subject, food or drink? Jadi ini menanyakan tentang warna kesukaan, olahraga, mata pelajaran, kemudian food, makanan dan minuman. Di sini Mem sudah siapkan contohnya. Coba lihat. Yang pertama, good morning students. First, let me introduce myself. My name is Dahria. You can call me Mem Dahria. I come from Toli-Toli. I live on Jalan Agatis. I am 24 years old. I am an English teacher at SMP Kukatayun, Palu. I really like baking cakes. My favorite food is instant noodles because it's delicious and easy to cook. That is all about my self-introduction. It is nice to meet you all and I hope we can be a good friend. Thank you for your attention. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan yang di sini. Yang pertama, what is your name? My name is Dahria. Where do you come from? I come from Toli-Toli. Kemudian what do you do? I am an English teacher. Saya seorang guru. Tentunya kalau kamu, saya seorang siswa. I am a student. Kemudian how old are you? Berapa usiamu? I am 24 years old. Saya 24 tahun. Jangan lupa ada S-nya ya di belakang year ini. Kemudian what do you like to do dan what do you do in your free time? I am baking cakes. I really like baking cakes. Saya suka buat kue. Kemudian my favorite food is instant noodle because it's delicious and easy to cook. Jadi makanan favoritku itu mie instan karena enak dan gampang dimasak. Oke. Nah, sekarang pindah ke nomor 2. Di bukunya ya, nomor 2, expressions of introduce someone to other. Ini ya expressionnya. I'd like to introduce you to, misalnya my friend, my brother, my classmate, my roommate. Nah, I'd like you to meet. Saya ingin kamu bertemu dengan, seperti tadi ya, dilengkapi saja dengan siapa? Dengan my sister kah, my friend kah, seperti itu ya. Sama saja ini. Nah, kalau ini this is ini maksudnya ini. Jadi kita itu menunjukkan orangnya siapa. Misalnya this is Dahria. Ini Dahria. Seperti itu ya. Langsung habis this is langsung tulis namanya this is. Kemudian di sini juga ada contohnya bagaimana cara memperkenalkan orang lain. Yang pertama itu
he dan she. He itu untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan. She is misalnya my friend, my father, my brother. Terserah ya, tergantung dari konteksnya nanti, siapa yang ingin diperkenalkan. Kemudian this is somebody names, seperti yang Mem bilang tadi, misalnya this is Dahria. Ini Dahria. Kemudian he or she is berapa tahun, years old. Kemudian he and she is atau he is a student, pekerjaannya adalah pelajar. Kemudian he likes playing football and playing basketball, misalnya seperti itu ya. Dia menyukai bermain bola dan menyukai bermain basket. Kemudian his favorite subject, food or drink. Jadi untuk ini menggunakan his untuk laki-laki, her untuk perempuan. Jadi misalnya kalau kita mau bilang her favorite food is gado-gado, pakai her karena dia perempuan. Kalau his untuk laki-laki. Nah, di sini ada contohnya. Agung, this is Kemal. Agung ini Kemal. He is a new student in this school. Dia adalah siswa baru di sekolah ini. He is 13 years old. Dia berumur 13 tahun. Kemudian dia menyukai, he likes reading and writing comic. Dia suka membaca dan menulis komik. His favorite subject is English. Mata pelajaran favoritnya adalah bahasa Inggris. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita pindah ke preposition. Nah, apa itu preposition? Preposition adalah kata depan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau waktu. Menunjukkan tempat atau posisi. Jadi yang pertama ada kata in. In ya. Yang pertama ada kata at. At ini sangat spesifik, sangat detail. Jadi contohnya di sini, I live at Jalan Agatis, Blok A, number 9, Kompleks Bayoge Indah, Palu Barat. Jadi di sini lengkap alamatnya, ada nomornya, ada bloknya. Kita pakai at kalau kita mau tulis alamat lengkap. Nah, kalau kita mau menulis yang lebih, maksudnya lebih tidak spesifik dari yang di atas ini, kita bisa bilang saja I live on Jalan Agatis. Kalau hanya kita bilang jalannya saja tanpa nomor, kita pakai on, I live on Jalan Agatis. Kemudian kalau kita lagi tidak mau bilang jalannya, kita mau bilang lagi lebih generalnya, kita bilang saja I live in Palu. Nah, di Palu itu kan tidak ditahu di mana. Jadi kita bilang I live in Palu, Toritolika, Banggai, atau Sentral Sulawesi atau Indonesia. Lebih tidak ditahu di mana lagi. Yang jelas di Indonesia. Nah, kalau ini kan kita bisa bilang I live in Palu. Di Palu kita tidak spesifik alamat kita. Kalau kita tidak ingin mengucapkan yang spesifik ya. Tapi kalau kita ingin spesifik yang sangat detail, pakai at. Kurang detail, pakai on. Yang tidak lebih detail, pakai in. Oke? Nah, materinya sampai sini saja dulu. Kalau ada yang tidak dimengerti, mohon ditanyakan. Seperti yang Mem bilang tadi, di akhir pembelajaran, siswa mampu menuliskan beberapa kalimat sederhana atau ekspresi tentang jati diri atau identitas. Tadi Mem sudah kasih contohnya. Nanti diikuti saja bagaimana contohnya itu, begitu kamu buat. Tapi yang kamu describe dirimu sendiri, describe yourself. Jadi kamu menceritakan tentang dirimu.
Contohnya sudah ada tadi, nanti dilihat lagi, diputar lagi videonya. Jadi di dalam tugasnya nanti harus ada ini, my favorite animal, sebutkan, mention. Kemudian my favorite food, makanan favoritmu, ini binatang kesukaanmu, peliharaan kesukaanmu ya, my favorite animal. Kemudian my favorite subject. My favorite subject itu mata pelajaran kesukaanmu. Seperti itu ya. Nanti di akhir pembelajaran dikerjakan. Oke? Thank you for your attention and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.